Dalam surat Al-Baqarah ayat 208-209 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Tentang ayat ini, penulis Fizilil Quran berkata, seruan ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman atas nama iman. Gelar inilah yang membedakan mereka dan yang mengantarkan mereka kepada Allah SWT. Seruan ini bertujuan mengajak orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Pemahaman pertama dari seruan ini adalah agar orang-orang yang beriman menyerahkan seluruh jiwa dan seluruh urusan mereka, baik yang kecil maupun yang besar, hanya kepada Allah. Penyerahan diri dengan arti total, sehingga tidak akan ada lagi sikap, ekspresi atau perasaan, niat atau amal, keinginan atau ketakutan yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak rela menerima ketetapan dan qada Allah. Penyerahan diri yang diliputi ketaatan dan ridho. Penyerahan diri kepada zat yang mengarahkan langkah mereka, dan mereka percaya bahwa Allah menginginkan kebaikan, nasihat dan petunjuk bagi mereka. Mereka pun merasa tenang menuju jalan dan tempat kembali mereka di dunia dan akhirat. Objek seruan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 208-209 adalah orang-orang yang beriman. Karena ayat ini mengisyaratkan adanya jiwa yang masih diliputi keraguan dalam hal ketaatan mutlak, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini adalah hal yang wajar, sekalipun orang yang ragu tersebut berada dalam suatu kelompok di mana terdapat jiwa-jiwa yang tunduk dan penuh kerelaan. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tetap ikhlas dan terbebas dari segala keraguan, sehingga seluruh hal yang terbesit dalam jiwa dan perasaan mereka itu dapat disesuaikan dengan apa yang dikehendaki Allah dan yang diarahkan Nabi, serta agama mereka tanpa keraguan-raguan, kebimbangan, dan palingan. Ketika seorang muslim menjawab seruan ini, maka seharusnya ia memasuki dunia yang seluruhnya diwarnai dengan sikap patuh, silm, dan penuh damai, salam. Dunia yang seluruhnya didominasi dengan rasa percaya dan tenang, rela dan mapan, tiada kebimbangan dan kegelisahan, tiada kesesatan, damai bagi jiwa dan perasaan, damai bagi nalar dan logika, damai bagi manusia dan seluruh makhluk hidup, damai bagi segala eksistensi dan segala yang ada, damai yang mengayomi kebahagiaan, damai yang melindungi kehidupan dan masyarakat, damai di bumi dan damai di langit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya," yaitu surat Al-Baqarah ayat 208, bahwa ayat ini adalah mengenai orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu? Dan kitab Taurat pun kitab Allah juga. Sebab itu, biarkanlah kami, kalau malam-malam tetap sembahyang secara Taurat." Maka turunlah ayat ini, mengatakan, kalau masuk Islam, hendaklah memasuki keseluruhannya, jangan separuh-separuh. Maka, dalam kitab Tafsir Al-Azhar dijelaskan, bahwa kita, kalau telah mengakui beriman, dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi Al-Quran, dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Semuanya diakui kebenarannya dengan mutlak. Meskipun misalnya belum dikerjakan semuanya, tapi sekali-kali jangan dibantah. Sekali-kali janganlah diakui. Ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam. Dalam pada itu, hendaklah kita melatih diri, agar sampai pun kita menutup mata yang terakhir, meninggal dunia, hendaknya kita telah menjadi orang Islam yang 100%. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 102, "Janganlah kamu meninggal, melainkan hendaknya kamu adalah muslim sejati." Apakah yang dimaksud dengan masuk Islam secara keseluruhan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208-209?
Kita lanjutkan penjelasan tentang ayat ini dalam kitab Tafsir Al-Azhar, bahwa sebagai bangsa sebelum nenek moyang kita memeluk Islam, kita telah mempunyai peraturan-peraturan pusaka nenek moyang yang terdahulu. Seumpama orang Tapanuli dengan adat patriarkat dan orang Minangkabau telah mempunyai adat matriarkat. Yang keduanya mempunyai peraturan-peraturan warisan yang berbeda sama sekali daripada hukum yang ditentukan Islam. Orang Minangkabau telah Islam, tapi kadang-kadang harta pencarian seorang laki-laki dirampas juga dari anaknya karena menurut adat. Demikian juga orang Tapanuli yang mewariskan harta kepada saudara laki-laki, sehingga istri pun dia wariskan pula dan tidak mendapat bagian. Maka belumlah sempurna, belumlah masuk Islam keseluruhannya di Minangkabau dan Mandaling, kalau peraturan warisnya masih belum menurut peraturan Al-Quran. Walaupun di tempat itu telah berdiri masjid-masjid yang megah perkasa. Kita pun dapat memahami hukum-hukum sosiologi, bahwasanya merubah dari orde yang lama kepada orde yang baru tidaklah dapat secepat kilat. Ini pun tidak mengapa, asal saja dimengerti bahwasanya peraturan Islam lebih baik daripada peraturan adat lama itu. Demikian juga dalam pendirian negara yang modern dan berdasarkan demokrasi. Hendaklah di negeri-negeri Islam agar umatnya menjalankan peraturan-peraturan Islam. Jangan sampai peraturan-peraturan dan hukum yang berasal dari Islam ditinggalkan, lalu diganti dengan hukum Barat yang bersumber dan latar belakangnya, kalau tidak dari Kristen, tentu dari hukum Romawi kuno. Dan di dalam negara yang penduduknya sebagian besar umat Islam, dan ada pula pemeluk agama yang lain, agar terhadap golongan yang besar Muslim itu dibiarkan berlaku hukum syariat Islam. Pendeknya, kita wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku pada masing-masing pribadi kita, lalu kepada masyarakat kita, lalu kepada negara kita. Selama hayat di kandung badan, kita harus berjuang terus agar Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita mengakui bahwa ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam. Untuk menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 208-209, yaitu firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya." Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar mengisahkan tentang percakapan beliau dengan seorang sahabatnya yang sudah lama sekali mendapat pendidikan secara barat, tapi masih mengakui dirinya seorang muslim. Lalu lantaran pendidikan dan pergaulan itu, sahabat beliau ini susah sekali melepaskan dirinya dari kebiasaan yang buruk, yaitu meminum minuman keras. Lalu sahabatnya itu berkata kepada Buya Hamka bahwa dia seorang Islam dan dia banyak membaca terjemah Al-Quran, menghasung dan mengajak seorang Islam memakai akal dan pikirannya. Menurut pikirannya, minuman keras diharamkan Tuhan karena dia menjadikan manusia mabuk, dan dia setuju sekali dengan larangan itu. Sebab itu, kalau dia minum, dia berusaha supaya jangan mabuk. Lalu Buya Hamka menjawab temannya bahwa dalam mempergunakan akal dan pikiran, saudara telah menurut Al-Quran. Sayangnya, saudara mempergunakan akal pikiran itu ialah buat mempertahankan diri, karena saudara telah melanggar larangan Allah yang tertulis dalam Al-Quran sendiri. Saya sendiri, oleh karena saya bukan mendapat didikan barat, jangankan meminum minuman keras, mendengar saja pun perasaan saya telah menolaknya. Buya Hamka melanjutkan perkataannya, oleh sebab itu, akal kita yang merdeka itu hendaklah kita latih pula di dalam kepatuhan kepada Allah. Sebab hasil akal dan pikiran itu pun kadang dipengaruhi oleh lingkungan kita dan sikap jiwa yang telah mempengaruhi kita. Kita pun mengakui dan melihat bahwa tidak ada orang Islam zaman sekarang yang 100% dapat menjadi orang Islam. Akan ada yang masih kekurangan. Dan tidak pula ada satu negeri Islam yang di sana hukum Islam telah berjalan 100%. Tetapi belum adanya itu bukanlah menunjukkan bahwa Islam boleh kita pegang separuh-separuh. Kita selalu wajib berusaha mencapai puncak kesempurnaan hidup menurut kemauan Islam sampai kita mencapai husnul khatimah. Kita mengakui bahwa kita manusia memiliki banyak kelemahan, sehingga hasil cita-cita yang bulat tidaklah bisa dicapai dengan sekaligus. Dia kadang menghendaki tenaga turunan demi turunan, tetapi dengan adanya tujuan cita-cita, jelaslah apa yang diperjuangkan. Jangan merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Pada ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 208, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu turut jejak-jejak syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata."
Niscaya syaitan, baik yang halus maupun yang kasar, senantiasa berusaha hendak membelokkan perhatian orang yang beriman daripada tujuan yang telah ditentukan itu. Sebab itu gangguan syaitan akan mengemukakan pula rencana-rencana lain, jejak dan pengaruh lain, sehingga bukan sedikit negeri Islam atau orang yang terkemuka beragama Islam tidak merasa yakin. Bahkan ada yang menolak kebenaran kehendak Islam, seumpama negeri Turki di bawah pimpinan Kemal Atatürk, karena merasa sulit menggabungkan beberapa ijtihad ulama Islam untuk hukum pidana dan perdata negerinya, lalu diambilnya saja secara langsung undang-undang Switzerland untuk pengganti undang-undang negerinya. Di Indonesia ini, pemerintah jajahan Belanda untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam sengaja menonjolkan beberapa hukum adat, dan hukum-hukum adat itu dicari-cari pada tiap-tiap daerah, sehingga timbullah berbagai rona corak hukum. Karena perbedaan adat, Belanda lebih suka hukum adat yang berpecah belah daripada penduduk negeri golongan terbesar mayoritas yang beragama Islam itu bersatu hukumnya menurut agamanya. Padahal hukum itu memang ada. Tetapi lucunya, di negeri yang hukum Islam telah dijadikan hukum adat, mereka tidak mau pula mengakui hukum itu. Seumpama di dalam negeri kerajaan Buton, Pulau Buton, Sulawesi, telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran, dan telah pernah dipotong tangan orang yang mencuri. Di samping istana Raja Buton masih didapati batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian, sebab katanya melanggar peri kemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seakan-akan hanya mereka yang mempertahankan kemanusiaan, dan rakyat jajahan tidak. Negara-negara penjajah dan negara besar yang berpengaruh telah berusaha dengan jalan pendidikan atau propaganda memasukkan jejak-jejak syaitan ke dalam jiwa kaum muslimin pada negeri-negeri Islam yang mereka jajah atau pengaruhi, agar orang Islam memakai peraturan lain untuk mengatur pergaulan hidup mereka. Sehingga meski mereka masih mengaku Islam, tetapi mereka menolak tiap-tiap cita Islam untuk memperbaiki masyarakat. Demikian juga dalam kehidupan pribadi sehari-hari, menyeliplah syaitan memasukkan pengaruh, menunjukkan jalan, dan meninggalkan jejak-jejak, sehingga akhirnya kelak Islam itu hanya tinggal menjadi nama dan sebutan, tetapi telah menempuh berbagai jalan yang bersimpang siur di dalam menghadapi serba-serbi kehidupan. Kadang-kadang timbul perpecahan di antara muslimin, masing-masing mendakwakan dirinya yang benar, kawan yang lain kawan salah belaka. Syaitan pun memasukkan rasa permusuhan kepada masing-masing pihak sehingga sukar dipertemukan. Maka terjuallah diri mereka kepada syaitan, bukan lagi menjual diri kepada Allah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 209, maka apabila kamu tergelincir sesudah datang kepada kamu penjelasan-penjelasan, maka ketahuilah olehmu bahwa Allah Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Di ayat inilah ditunjukkan akibat mengikuti jejak-jejak syaitan. Sebab jalan Tuhan hanya satu, dan kitab pedoman pun hanya satu, yaitu Al-Quran, dan pimpinan hanya satu, yaitu Muhammad SAW. Syaitan selalu merayu di pinggir jalan itu, menggamit-gamit supaya tinggalkan itu, turuti dia. Siratal mustaqim diibaratkan sehalus rambut dibelah 7, lengah sedikit saja pasti tergelincir. Padahal penjelasan-penjelasan sebagai panduan telah diberikan. Ijma Al-Quran sudah ditafsirkan, teladan dari sunnah Rasul sudah terbentang nyata. Ijtihad dianjurkan, tetapi dalam rangka memelihara jalan itu dan kembali kepada itu. Kalau tidak, awas, diri pun jatuh tergelincir, masuk lubang kebinasaan.